Hola people, balik lagi dengan aku di sini di acara Tea Time with Me. Dan kali ini aku mengundang seorang tamu yang memang sudah pakarnya atau in a way setiap harinya tuh selalu berhubungan dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus, yaitu Miss Desma Maria Huta Barat. Jadi aku mau tahu nih pendapat dia atau inspirasi apa yang bisa kita sama-sama pelajari dari pengalaman beliau selama bertahun-tahun menjadi seorang educator. Halo Miss Desma, terima kasih udah luangin waktunya untuk di sini. Sebelumnya, let's have a tea first supaya kita sama-sama santai dulu. Yuk, cheers dulu Miss Desma. Oke, thank you. Miss Desma mungkin boleh sebagai pengenalan diceritain ini sama teman-teman Miss Desma udah berapa tahun di bidang edukasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus dan range usia yang Miss udah handle di usia berapa dan kenapa Miss memilih profesi untuk mengajarkan anak-anak with special needs. Oke, saya ngajar anak kebutuhan khusus itu kurang lebih mau 5 tahun. Oke. Nah, range umurnya itu ada umur 6 sampai sekarang itu ada umur 22 tahun. Oke. Nah, alasan saya kenapa ngajar atau terlibat dalam dunia anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya ada ceritanya. Oke, just build the story. Nah, awalnya itu setelah lulus kuliah di tahun 2019, niatlah mau cari kerjaan. Sebenarnya untuk anak KBK saya masih buta. Sama sekali nggak tahu anak KBK itu bagaimana, terus anak KBK itu karakternya gimana. Nah, tahun 2019 saya lulus kuliah. Nah, karena adik berketepatan kuliah di Bandung, jadi orang tua nyaranin nih, gimana kalau misalnya cari kerjaannya ya udah di Bandung aja bareng sama adik, karena kebetulan ada adik yang di Bandung. Nah, setelah itu singkat cerita datanglah ke Bandung, terus ikutin salah satu komsel dari adik. Nah, ketemulah sama salah satu teman yang sekarang ngajar di Puspaterang Nusantara. Kebetulan saya ngajar di PKBM Puspaterang Nusantara. Nah, ketemu sama beliau, terus ngajak, "Dek, yuk kita lihat anak-anak di tempat kerjanya kakak." Tuh, kebetulan range umurnya di atas saya. Oke. Awalnya itu masih nolak. Aku nggak tahu anak KBK gimana. Terus nanti kalau misalnya ketemu sama mereka, aku responnya harus gimana gitu. Belum tahu sama sekali. Awalnya saya nolak dulu. Seminggu kemudian ketemulah lagi sama beliau di salah satu tempat makan. Nah, diajak lagi nih, "Dek, yuk daripada kosong ngisi waktu lah di kosan daripada sendiri gitu kan." Ya udah deh. Kayaknya ini udah panggilan kedua nih. Jadi saya terima, habis itu ketemulah sama si kakak ini, ketemu terus diajak ke tempat kerja. Nah, ketemulah sama anak-anak ini. Awalnya masih biasa aja nih, masih biasa lihat anak-anak karena masih mengamati kan. Iya. Mengamati di hari pertama, terus lanjut di hari kedua, terus selang sampai seminggu. Nah, di momen-momen seminggu sampai 2 minggu itu ada kejadian yang buat saya tersentuh secara pribadi. Saya masuk ke salah satu ruangan, nama ruangannya itu kebetulan dikasih nama motorik halus. Jadi motorik halus untuk tanganin motorik halus anak-anak, tapi kegiatannya fungsional. Nah, setelah itu masuk di situ, nah saya kan masih buta nih sama anak-anak yang nggak tahu mereka gimana gitu. Nah, ada salah satu murid perempuan, umurnya itu mungkin udah belasan, mau buang air kecil. Saya nggak tahu anak ini bisa verbal atau tidak, bisa mandiri atau tidak. Jadi saya antarilah ke toilet. Saya bantu dia untuk buang air kecil, saya bantu sesudah selesai. Nah, pas saya bantu untuk pakaikan celananya, di situ anaknya langsung cium. Karena saya posisinya lagi menunduk, terus anaknya langsung cium saya. Awalnya kaget, aduh ini kenapa ya gitu. Terus selang 2-3 hari kemudian saya tanya ke beberapa salah satu terapis yang ada di sekolah. Terus saya tanya, "Pak, kemarin saya bantu anak ini, tapi ada respon nih.
responnya dia cium saya gitu. Itu maksudnya apa ya? Karena kan sama sekali sama sekali nggak tahu. Terapisnya cuma bilang gini, oh itu salah satu komunikasi dia untuk ucapin terima kasih sama kamu. Nah itu awalnya. Oh oke. Nah selang berapa minggu, saya lihat anak-anak di luaran sana, sama saya lihat anak-anak yang ada di sekolah ini, maksudnya nggak ada bedanya, sama aja gitu. Terus lanjut, akhirnya saya memberanikan diri untuk jadi volunteer di situ, kurang lebih 2 bulan. Dan akhirnya saya apply lamaran ke sekolah itu. Ada interview, cuman pertanyaannya gini, kenapa alasan kamu masuk ke sini? Gitu. Apa alasan kamu untuk bergabung di tempat kerja ini? Gitu. Saya kasih tahu, saya lihat ada satu anak juga laki-laki yang pakai sepatu aja, maksudnya berusaha gitu. Sampai berapa kali percobaan masih aja gagal gitu kan. Tapi kegigihannya itu yang saya lihat, maksudnya dari proses dia hanya pakai sepatu doang, dia butuh 1 bulan, barangkali 2 bulan untuk bisa pakai itu. Jadi anak-anak yang saya lihat di sekolah itu banyak memberi pelajaran. Secara pribadi dari awalnya saya nggak tahu anak-anak itu gimana, anak ABK itu gimana. Pas ketemu dengan anak-anak ini justru saya yang banyak belajar sama mereka gitu. Itu alasan kenapa saya jadi terlibat untuk anak-anak ABK ini. Oke, jadi awalnya mungkin seperti banyak orang ya, awalnya dari yang karena ketidaktahuan jadinya bawaannya takut. Iya. Tapi ya itu, aku dan Miss juga in a way mengencourage kamu, jangan takut, get to know them. Sesuatu yang kamu gak pahami bukan berarti sesuatu yang harus kamu takutin atau terima aja karena katanya begini, katanya begitu. No, cari tahu sendiri. Dan ini sesuatu yang wow banget kan, it's a life changing experience kalau aku boleh bilang. Jadi bahkan Miss sendiri ini udah seorang teacher, udah graduate as a teacher, tapi malah dia yang belajar dari anak-anak ini. Jadi it's wow, amazing. Dan sekarang ini Miss mendampingi berapa anak? Ini nih variasi atau rasionya gimana nih di sekolah ini? Nah, untuk tiap tahun itu kita beda-beda untuk dampingin anak. Nah, kebetulan tahun ini semester 1 dan semester 2 saya dampingin 14 anak. Oke. Nah, untuk range-nya itu karena kita ada dari posisi KB sampai SMA. Jadi saya itu lebih banyaknya itu mendampingi anak yang SD sampai SMA. Oke. Jadi range umurnya itu bisa dibilang mulai dari 8 tahun sampai umur 22 tahun. Karena memang di sekolah kita ada yang SMA juga, terus SMP, jadi saya dampingin anak-anak yang SD, SMP, SMA gitu. Oke, dari pengalamannya Miss, pengalaman apa yang paling berkesan yang kamu nggak bisa lupa? Yang selain yang tadi tentunya dalam mengajar mereka tuh yang paling berkesan apa? Kalau yang paling berkesan pasti banyak. Salah satu prestasinya mereka, karena di tahun 2021 mereka bisa tunjukin nih karya mereka di salah satu brand. Mereka gambar, kebetulan kita ada kolaborasi dengan salah satu brand. Terus mereka gambar, terus gambar mereka dijadiin satu produk. Nah, produk itu mereka bisa tampilin lihat ke orang banyak dan mereka bisa fashion show. Oh, fashion show? Ya, fashion show, terus ikut di salah satu event olahraga juga di Solo. Mereka juga fashion show, terus mereka juga tunjukin hasil gambar mereka ada yang gambar, ada yang fashion show juga. Nah di situ hal yang paling membanggakan buat saya, karena di satu sisi mereka kan secara sosialisasi kurang ya, tapi mereka bisa tunjukin nih, mereka bisa bersosialisasi dengan banyak orang di luar sana, terus mereka bisa tunjukin hasil karya mereka, oh ini loh yang aku buat. Iya, dan hasil karyanya bisa dibilang wow juga, fantastis juga. Ya. Dibuat menjadi salah satu jersey di pekan olahraga itu. Gitu. Keren banget. Yang kamu rasa ini parents tuh mensupport atau malah bikin lebih challenging buat kamu mengajar anak-anak? Sebenarnya 50-50. Jadi ada challenge juga dari anaknya, ada challenge juga dari orang tuanya. Kalau dari orang tuanya itu karena mungkin orang tuanya udah tahu anaknya nih, udah kenal anaknya. Bagi orang tua yang udah menerima anaknya pasti sudah kenal karakter anaknya gimana, sudah kenal hobi anaknya gimana dan kesukaan anaknya apa.
Jadi pasti orang tua punya goal nih untuk anaknya. Kalau misalnya saya sekolahin di sekolah ini, pasti saya harus punya goal untuk anak ini. Orang tua juga punya ekspektasi nih untuk anak. Jadi gimana kita sebagai guru ikut kerjasama untuk mencapai ekspektasinya orang tua gitu. Tapi kalau misalnya untuk anaknya, balik lagi challenging-nya itu balik ke mood-nya mereka. Karena tidak setiap hari mood anak kan bagus. Kadang anak di tengah-tengah pembelajaran tantrum. Nah, itu challenge sama kitanya, gimana nih untuk ngatasin anaknya. Nah, biasanya itu kalau misalnya anaknya tantrum, kita cari tahu dulu sumbernya apa, masalahnya apa. Nah, kalau misalnya tantrum mulai dari awal datang sekolah, berarti itu bisa jadi dari rumah. Atau mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah ada yang berubah nih, karena memang ada anak yang rigid, ya. Karena rutinitasnya. Kalau misalnya di tengah-tengah pembelajaran, anaknya tantrum, biasanya kita tanya dulu, kita kasih anaknya untuk space dulu, kasih ruang, untuk anaknya luapin emosinya. Kalau misalnya sudah tenang, baru kita tanyakan kenapa, dan mau apa. Biasanya kadang anak-anak kan lewat dari rutinitasnya bakalan ada sedikit tantrum lah gitu. Trigger gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya udah selesai, dia luapin emosinya, kita tanyakan, nanti kita kasih ruang juga dia untuk tenangkan diri lagi. Tenangkan diri, bisanya kalau misalnya kita sudah kenal anaknya, karakter anaknya, kesukaannya apa, bisanya kita kasih salah satu kesukaannya untuk tenangin dirinya. Gitu. Jadi kita harus kenal dulu sih sama anaknya, supaya kita lebih gampang untuk kalau misalnya anak tantrum, gara-gara apa. Oke. Jadi in a way dipakai juga sistem positive reinforcement gitu ya. Oke, kalau aku penasaran nih, ada nggak sih parents yang merasa bahwa aku udah masukin di sekolah, udah jadi tanggung jawab guru aja di rumah, nggak di support, pokoknya tanggung jawab aku udah, kamu masuk sekolah ini, maunya beres aja, terima beres aja. Ada parents yang kayak gitu? Kalau itu masih ada. Jadi serahin ke kitanya, mau goalnya gimana, yang penting aku terima beres. Iya, nah, itu pasti ada. Pasti ada. Yang sekolah pasti ada. Dan itu akan menghambat si anak. Iya, karena tidak ada dukungannya hanya udah masukin ke sekolah aja. Tapi secara dukungan, secara mental atau kepercayaan diri anak itu kan balik lagi ke keluarganya lagi kan. Iya. Jadi kepercayaan diri, terus motivasi untuk belajar itu balik lagi ke keluarga. Kalau misalnya keluarganya tidak mendukung, anak di sekolah bakalan nggak ada motivasi untuk belajar. Oke, jadi in a way aku bisa bilang bahwa sometimes yang perlu dididik bukan hanya anaknya tapi parentsnya juga. Sorry itu saya jadi ya emang parentsnya sometimes perlu diedukasi juga kan ya Miss? Apakah ini diberikan juga dari sekolah Miss edukasi untuk parentsnya? Iya, kita biasanya ada tukar diskusi. Jadi kalau misalnya ada acara atau apa event, jadi kita bisa ngobrol sama orang tua. Tapi lebih sering itu kita setelah sesi kegiatan belajar, itu kan kita ada ketemu sama orang tua untuk kasih tahu hasil belajar mereka satu hari itu apa-apa aja nih. Nah, biasanya kita tukar pikiran di situ sama orang tua. Jadi kasih, misalnya kalau misalnya ada orang tua yang bingung nih, anak aku gimana ya Miss ya, merasa stuck di situ. Tapi jadi kita kasih saran atau masukan yang bisa dikerjakan di rumah. Apalagi kalau misalnya orang tua tunggal, mereka harus cari nafkah sendiri, terus harus ngurus anak lagi kan. Nah itu biasanya challenge-nya di situ. Karena orang tua jadi balik lagi serahin ke sekolah. Karena mau nggak mau mereka harus pilih salah satu sebenarnya. Tapi di situ kita cari solusi atau cari cara gimana anaknya supaya tetap berkembang, tapi dengan mengoptimalkan alat yang di rumah gitu. Jadi nggak perlu harus beli alat yang mahal atau menyediakan alat yang susah gitu dari luar, tapi kita optimalkan dari rumah. Oke. Gitu. Jadi ada tukar pikiran antara orang tua dengan guru. Kalau menurut Miss sendiri di Indonesia nih udah cukup banyakkah resources yang bisa didapat oleh orang tua atau orang pada umumnya mengenai bagaimana membantu mensupport anak dengan kebutuhan khusus? Udah cukup atau kurang? Kalau dibilang cukup ya oke, tapi belum mendetail. Jadi kadang kan yang dilihat mungkin dari internet atau apa, itu hanya umumnya aja. Surface-nya doang? Ya, umumnya aja. Jadi orang tua mungkin
kalau lihat anaknya, oh anak aku kayak gini, jadi mendiagnosa menurut internet. Nah itu menurut internet, informasinya masih umum. Iya. Jadi kalau misalnya untuk yang detailnya masih belum, karena ada memang yang detail tapi kan jadinya jatuhnya ke jurnal. Nah jadi orang tua kan masih susah tuh. Ada yang mungkin belum tahu teknologi yang kayak gitu, susah cari, jadi Iya. dari mulut ke mulut aja contohnya. Kayaknya itu PR buat kita ya. Ya, PR buat para pendidik mungkin untuk bisa bikin informasi ini lebih accessible untuk people secara umum, secara general. Miss Desma, apa sih harapan kamu sebagai seorang pengajar untuk anak-anak ini? kalau harapan saya pengen lihat anak-anak ini dilihat dari semua orang, bukan hanya kekurangannya doang. Kadang kan kalau anak-anak ini jalan di luaran, orang-orang masih pesimis sama anak-anak ini, masih anggap rendah gitulah. Jadi saya mau lihat anak-anak ini, semua orang atau di lingkungan sekitarnya, bahkan keluarganya, lihat kelebihan si anak ini. Bukan hanya kekurangan yang menjadi beban, tapi dari kekurangan bisa menjadi kelebihan. Ya itu tendensinya manusia ya biasanya. Ya secara normal aja misalnya kita selalu berbuat baik. Gak diingat, justru saat kita buat sesuatu yang jelek itu yang diingat terus. Jadi diubah mindset kita, fokus lihat baik-baiknya, kekurangannya ya itu mah sisa-sisanya nggak usah diperhatiin, tapi fokus sama baiknya dia dan gimana kita bisa membantu dia untuk bisa lebih baik lagi. Because ya sesuai kayak namanya aja, special needs. Anak-anak berkebutuhan khusus, jadi mereka butuh bantuan kita. Miss Desma boleh mungkin memberikan sedikit pesan atau saran buat para pengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya yang ada, mungkin yang lagi nonton nih. Mungkin lebih ke kata-kata semangat kali Kak. Kamu yang dipilih dan kamu yang terpilih. Kalau misalnya kamu merasa capek hari itu, kesel hari itu, marah hari itu, nangis hari itu, nggak apa-apa. Karena itu manusiawi. Tapi cari ruang untuk kamu luapin semua sebelum kembali ke anak-anak. Karena anak-anak pasti bisa rasain apa yang kamu rasakan. Kalau misalnya kamu kesal, itu bakal berpengaruh ke anak-anak. Jadi bakalan berpengaruh ke tumbuh kembangnya mereka. Jadi kalau misalnya setiap hari anak-anak lihat kamu kesal terus, itu bakalan membawa ke kehidupan mereka sehari-hari ataupun ke rutinitas mereka sehari-hari. Jadi lakukan sesuai dengan versinya kamu, lakukan semaksimalnya kamu untuk anak-anak ini. Iya, jadi supaya tiap kali kamu datang, when you show up, you give positive energy. Bukan kasih cuma sisa-sisanya kamu. So, get better. Kamu harus bisa punya healing system sendiri sebelum kamu datang memberikan energi kamu buat anak-anak ini. Give your best for them, bukan sisa-sisanya. Ya, betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah join aku di video kali ini. Boleh diminum lagi yuk, Miss. Semoga ini menjadi inspirasi buat kamu dan sedikit menjadi kayak wake up call atau eye opener buat kamu. Dan kalau kamu suka, please like, subscribe, and share it to your friends and comment below. Dan terima kasih sekali lagi buat Miss. Sukses terus, semangat terus. Makin-makin sabar, makin-makin berbahagia dengan anak-anak ini. Thank you guys. I'll see you next time di next episode Tea Time with me.